Indonesia dihadapkan dengan wabah COVID-19 sejak awal Maret 2020. Penyebaran wabah COVID-19 di Indonesia kian meningkat pada setiap harinya. COVID-19 ini bukan hanya merugikan kesehatan kita, Namun juga turut mempengaruhi perekonomian negara-negara di seluruh dunia, tak terkecuali di Indonesia. Jangan mudah protes, tetapi kita harus tetap berproses. Yakin, semua bisa kita lalui dan Indonesia akan segera pulih. Hilangkan rasa cemas, yang kita butuhkan sekarang adalah solidaritas. Kebijakan pemerintah dengan tetap harus di rumah aja harus kita dukung. Beradaptasi dengan menikmati setiap ketidaknyamanan yang kita rasakan. Kontrol diri dengan tetap fokus pada usaha perberhentian COVID-19. Sibukkan diri di rumah dengan hal yang baik. Imbangilah pemberitaan negatif dengan berita positif. Hal kecil tersebut setidaknya boleh mempengaruhi kesehatan mental kita. Selama di rumah aja, kami mahasiswa BKI UIN Sunan Kalijaga mempersembahkan hal positif yang dirasakan oleh mahasiswa di tengah pandemi COVID-19 dengan adanya kuliah online. Saya senang sekali dengan kata-kata kuliah online, karena kita dapat kuliah dengan santuy, bisa dengan makan-makan, dengan saya membayangkan itu akan enak banget gitu. Tapi setelah saya jalani, kuliah online itu malah lebih banyak tugas daripada saya kuliah offline. Yang satu selesai tugasnya, tambah lagi satu lagi, sampai bertubi-tubi itu tugas. Masya Allah banget, subhanallah. Kita harus ingat, Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Al-Ayat. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupan. Jadi Allah tidak mungkin membebani kita tidak sesuai dengan kemampuan kita. Jadi teman-teman, kita harus tetap semangat dalam menjalani kuliah online, mengerjakan tugasnya, mengerjakan ujiannya, semuanya tetap semangat. Ingat, kita pasti bisa melawan COVID-19. Tetap jaga kesehatan dan tetap bahagia. sisi positif dari adanya perkuliahan online akibat pandemi COVID-19 di Indonesia yaitu selain kita bisa memperluas pengetahuan melalui perkuliahan online yang diadakan mahasiswa dan dosen, kita juga bisa mengasah keterampilan rumah tangga seperti memasak, membersihkan rumah, membuat kue, dan lain sebagainya. Selain itu, kita bisa mempererat hubungan antar keluarga. Kita bisa melakukan quality time dengan mereka, dan kita bisa mendapatkan kedekatan yang lebih. Karena kesibukan kita sebelumnya yang menyebabkan antar keluarga kurang adanya komunikasi. Yang ketiga, yaitu kita bisa mengasah kesadaran mahasiswa terhadap tugas yang diberikan oleh dosen. Yang keempat, yaitu kita bisa melatih kesabaran untuk mengerjakan tugas yang diberikan dosen sekaligus melaksanakan rutinitas kita selama di rumah. Dan yang terakhir, menurut saya, yaitu dengan adanya perkuliahan online, kita bisa melaksanakan kuliah dengan santai dan tetap bisa merawat diri di rumah. Jadi untuk teman-teman, stay safe, stay healthy, dan di rumah aja. Pengalaman kuliah online lebih menghematkan waktu, menghemat ongkos, dan juga menghematkan tenaga karena kita tidak perlu untuk lagi datang ke kampus. Kita juga akan merasa lebih santai, tidak tegang, dan kita bisa melakukan kuliah online dengan melaksanakan tugas kita masing-masing. Kuliah online awalnya seneng karena gak usah repot-repot cari baju, gak usah repot-repot pakai bedak, gak usah buru-buru, cukup mengerjakannya di dalam rumah. Tapi lama-kelamaan tugas menumpuk, udah menumpuk, makin berkembang biak hingga bercucu. Itu tugasnya. Terus bagaimana cara menyelesaikan semua tumpukan-tumpukan tugas itu yang tadinya beranak hingga bercucu? Satu kuncinya, ikhlas. Nikmati apa yang Allah berikan, jangan lupa berdoa, jangan lupa meminta,
untuk yang terbaik dengan negeri kita. Pesan dan kesan selama kuliah online. Yang pertama yaitu kesan saya yaitu saya lebih menjadi dekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dalam pelaksanaan kuliah online ini waktu yang dilakukan untuk mendekatkan diri pada Allah semakin luang, seperti halnya sholat duha, lalu membaca Al-Quran dan melakukan sunnah-sunnah lainnya. Lalu pesan saya yaitu tetap jaga kesehatan, tetap jaga kebersihan, selalu di rumah saja dan keluar jika ada perlu saja, dan semuanya pokoknya hal-hal yang positif kita lakukan untuk mengurangi penyebaran COVID-19 ini. Saya rasakan jauh lebih produktif daripada perkuliahan langsung atau perkuliahan tatap muka. Dengan lebih banyaknya tugas di setiap makulnya dengan pendeknya deadline, pada awalnya cukup membuat kewalahan hingga bahkan stres. Dengan nyala setiap waktunya dihadapkan dengan HP maupun laptop, yang mana kalaupun ditinggalkan khawatir karena takut ketinggalan informasi atau melewatkan perkuliahan. Walaupun dengan perkuliahan online ini banyak ditemui kendala seperti susah sinyal jelek, kuota mahal, HP rusak, dan lain sebagainya, tapi saya percaya jika kita sudah berusaha pasti ada jalannya dan diberi kemudahan. Dan untuk teman-teman para pejuang COVID di luar sana, tetap semangat, jaga kesehatan, tetap patuhi aturan pemerintah, mulailah dari diri sendiri untuk kebaikan orang lain. Semangat! Orang mengatakan kuliah online adalah kuliah tanpa perubahan, tetapi pada faktanya kuliah online adalah kuliah di saat kita diajarkan untuk bersabar dalam mengerjakan tugas yang bertubi-tubi, dan juga kita diajarkan untuk lebih bertanggung jawab untuk mengerjakan tugas-tugas kita bersyukur. Kuliah online juga memberikan kita waktu yang banyak untuk berkumpul dengan keluarga, dan juga ini adalah introspeksi bagi kita untuk lebih bersyukur pada saat kita masih bisa pergi ke kampus, bertemu dengan teman, masih bisa keluar untuk refreshing dan sebagainya. Jadi, di saat masa pandemi corona ini, kita diharuskan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga kita tetap di rumah saja dan turut andil dalam menjaga negara Indonesia ini. Dampak positif kuliah online yang saya rasakan selama pandemi COVID-19 ini, yaitu kita dapat melaksanakan dan menaati peraturan pemerintah dengan baik, dengan berada di rumah saja. Kemudian dampak positif lainnya yaitu kegiatan belajar mengajar terasa lebih mengasyikkan dan tidak membosankan, yaitu disajikan dengan hal-hal yang baru. Kemudian kegiatan perkuliahan terasa lebih fleksibel, tidak ada tuntutan waktu maupun tuntutan harus memakai pakaian yang rapi. Kemudian dampak positif selanjutnya yang saya rasakan yaitu quality time bersama keluarga lebih terasa, yaitu semua keluarga berada di rumah dan berkumpul menjadi satu. Itu dia dampak positif yang saya rasakan. Semoga teman-teman selalu semangat di rumah saja. Pengalaman belajar selama di rumah aja. Yang pertama, kita lebih bisa mengontrol waktu dan lebih mengerti bagaimana menggunakan waktu secara efektif. Yang kedua, lebih belajar untuk disiplin. Yang ketiga, belajar untuk bertanggung jawab. Dan yang keempat, belajar untuk bersyukur. Karena apa? Sebagai mahasiswa tentunya kita wajib bersyukur karena kita masih diberikan kemudahan dalam menuntut ilmu. Diberikan kesempatan belajar banyak dari Bapak dan Ibu dosen dengan mudah. Semoga ikhtiar kita di rumah aja kali ini dapat menjadikan Indonesia bebas dari COVID-19. Tetap semangat dan tetap di rumah aja. Sekarang saya membicarakan tentang perkuliahan online sepanjang pandemi COVID-19. Pada pandangan saya ialah satu cabaran besar yang dihadapi oleh mahasiswa seperti kami, ialah first time dihadapi oleh pelajar Malaysia seperti kami. Kekurangannya ialah ketika mencapai maklumat yang diberi oleh para dosen dan teman-teman. Selain itu, masalah yang dihadapi juga adalah signal, sebab di Malaysia masih dengan lockdown yang ketat, dengan dia punya signal itu tidak beberapa memuaskan. So bagi saya ini satu cabaran dan halangan yang baru dan pengalaman yang baru yang
dihadapi oleh mahasiswa seperti kami, dan dia tidak memutuskan menaikkan segala semangat ini. Terima kasih. Masa kuliah online ini merupakan pengalaman yang luar biasa bagi saya, walaupun pada awalnya saya juga tidak biasa menjalankan kuliah secara online. Pada pendapat saya, kuliah online ini sangat fleksibel dari segi masa, karena saya dapat belajar di mana saja dan pada bila-bila masa. Saya juga lebih bersedia menjalankan kuliah online karena saya dapat mengakses secara langsung bahan kuliah di dalam Google Classroom, di WhatsApp maupun di YouTube. Dosen juga menyediakan bahan pembelajaran dengan baik di dalam talian. Dengan menjalankan kuliah online, saya juga dapat menjaga diri saya dengan lebih selamat karena saya tidak perlu berinteraksi dengan ramai orang. Itu saja yang saya dapat kongsikan. Daripada sudut kebaikan, memandangkan kita duduk di rumah, kita tidak pergi ke mana-mana, kita dapat membantu untuk memutuskan rangkaian COVID-19 daripada terus menyebar. Jadi yang kedua, kita lihat daripada sudut keburukan. Dan keburukannya ialah masalah saya sendiri, lebih-lebih lagi yang duduk di kampung, mempunyai kesulitan sinyal dalam mengikuti kuliah online secara berterusan. Dan masalah seterusnya mungkin tidak sefahaman dalam mengikuti subjek tertentu, dan disebabkan kuliah online tidak seperti kuliah biasa. Jadi saran saya, ini tidak mungkin dijadikan alasan buat saya sendiri supaya saya terus bersemangat, mendisiplinkan diri dan terus maju jaya. Hari ini saya menceritakan tentang kuliah online yang dibawa oleh COVID-19 ini. Hampir semua mahasiswa menghadapinya dan hampir semua mahasiswa sulit menghadapinya. Dan ingatlah, setiap kesulitan dan setiap kesulitan itu jikalau kita hadapi dengan hati yang lapang, insya-Allah Allah akan memudahkan urusan kita. Jadi teruskanlah dengan pikiran positif, pikiran yang matang, dan ingatlah pengalaman itu akan terus mendewasakan kita. Dan ingatlah, setiap ujian yang diberi oleh Allah ada hikmahnya. Inilah masa untuk kita meluangkan masa kita untuk keluarga kita, untuk kita beribadat kepada Allah, untuk kita sentiasa mengingat Allah. Di bulan dan di hari yang mulia ini, teruslah berdoa supaya COVID-19 ini berlalu pergi. Kesan kuliah online pandemik COVID-19 ini memberi kesan yang sangat besar terhadap setiap mahasiswa. Yang pertama, mahasiswa bisa mendisiplinkan diri untuk menghadiri setiap kelas online-nya. Yang kedua, mahasiswa bisa menempati masa untuk menghantar setiap tugasan yang diberikan oleh dosen. Yang ketiga, terkadang mahasiswa itu nggak bisa dapat mengikuti kuliah online-nya disebabkan kerana di tempatnya itu signalnya nggak clear. So, as we know, we all using a method such as Google Classroom, via WhatsApp, and other application that our lecturer apply to us. So, for the first time in our history, we are using this method. I am so sad also because when our class started by morning, I can wake up early to join the classes. Hampir 4 bulan kau usir aku dari kampusku tercinta. Siapa sih sebenarnya engkau corona? Engkau datang tidak bersapa, namun kau mampu melakukan operasi senyap hingga kami tak luput dari cemas, khawatir, takut dan stres. Sampai hari ini kamu menahan diriku untuk mengunci diri lebih banyak di rumah. Senjataku hanya doa dan doa.
yang setiap saat menemani dalam hati yang resah. Kami hanya punya iman yang satu-satunya menyinari kegelapan. Pandemi corona menyadarkan kami bahwa kami kerap lalai, lupa menyalakan api iman dan Islam dalam setiap detik kehidupan. Kami lupa bahwa dosa-dosa kami telah menumpuk. Corona menyadarkan kami untuk kembali memuji kepada kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala.